kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan tangan Tuhan yang boleh tetap nyata dan kami rasakan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika di sore hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk bertemu, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang semakin mengisi kalbu kami untuk semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Tuhan yang akan kita renungkan di dalam program dan channel Siraman Kalbu di sore hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-29 sampai kepada ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau di kemarin sore kita belajar tentang tugas dan panggilan kita memberitakan kabar baik, kalau di kemarin sore kita membahas bahwa ternyata ada sebagian orang, ada sebagian pihak yang menolak kabar baik itu, maka teks firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang apa dampaknya bagi setiap orang yang menolak untuk mendengarkan kabar baik itu. Sesungguhnya nats kebenaran firman Tuhan ini adalah kecaman bagi setiap orang yang selalu menolak kabar baik dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Benar, ketika kita membaca teks firman Tuhan ini tidak ada disebutkan kata kabar baik, tidak ada disebutkan tentang bangsa atau orang Israel atau para ahli Taurat yang tidak mendengar kabar baik. Kecaman ini berisi tentang bagaimana Allah melihat kemunafikan para ahli Taurat yang seolah-olah berlindung di balik nats-nats firman Tuhan, seolah-olah berlindung di balik kebenaran firman Tuhan. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, menolak kabar baik itu sendiri. Tentu di dalam teks firman Tuhan ini diceritakan kepada kita tentang dialog antara Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di ayat yang ke-29 dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh." Tentu
menghormati orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita adalah hal yang baik. Mengenang mereka dengan membuat satu bangunan yang bagus, membuat satu tugu untuk mengenang apa yang mereka sudah kerjakan adalah sesuatu yang bagus. Namun inti di dalam pemberitaan ini, Yesus ingin melihat bahwa sesungguhnya kalaulah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi di masa lalu sungguh-sungguh berbuah dan berkarya, maka setiap orang, para ahli Taurat di masa itu, para orang-orang Farisi di masa itu haruslah sudah menerima kabar baik itu. Haruslah sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun faktanya ketika kita lihat dalam konteks masa sekarang, sebagian mereka hingga pada saat ini masih belum menerima kabar baik itu. Bahkan di dalam teks firman Tuhan ini mereka berani berkata bahwa mereka lebih baik daripada nenek moyang mereka. Mereka berkata bahwa ketika mereka hidup di zaman para nabi-nabi, mereka tidak akan membunuh para nabi-nabi. Mereka akan melayani para nabi-nabi. Tentu itu adalah niatan yang bagus. Tapi sekali lagi, Yesus menguji niatan mereka itu. Karena di dalam teks firman Tuhan ini, Yesus memahami bahwa kalaulah para nabi sudah diterima, kalaulah mereka tidak bertemu dengan para nabi, tentu pemberitaan para nabi itu adalah pemberitaan yang tetap hidup hingga pada masa mereka di masa itu. Mereka tentu mendengar tentang cerita para nabi-nabi itu. Mereka tentu mendengar tentang apa yang diberitakan oleh para nabi itu. Tapi sekali lagi Yesus menantang mereka. Sudahkah mereka menerima kabar baik itu? Dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus melihat bahwa niatan baik mereka untuk membangun satu pemakaman yang bagus, niatan mereka untuk membangun satu tugu yang bagus untuk menghargai para nabi-nabi yang dulu sudah memberitakan kabar baik kepada mereka, tidak lain tidak bukan hanya sekedar topeng yang mereka jadikan dan seolah-olah menjadi anggapan bahwa mereka sungguh menghormati para nabi, bahwa mereka sungguh menghormati para orang-orang saleh yang sudah memberitakan kabar baik di masa lalu. Sesungguhnya Yesus ingin katakan, kalaulah kabar baik itu sudah diperdengarkan, kalaulah kabar baik itu sudah menyentuh kalbu terdalam manusia, maka dia akan terlihat dari cara hidupnya. Dia akan terlihat dari caranya menghargai firman Tuhan, caranya menghargai para pemberita firman Tuhan, caranya memperlakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Tentu firman Tuhan ini juga menjadi evaluasi dan kritisi bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin kita bisa mengatakan saya bukan dari golongan ahli Taurat. Mungkin kita akan mengatakan saya bukan dari golongan para orang-orang Farisi. Saya adalah orang baik. Tidak ubahnya seperti ahli Taurat dan para orang Farisi yang mengatakan bahwa mereka lebih baik dari nenek moyang mereka. Mungkin tanpa kita sadari, kita pernah juga berpikir bahwa kita lebih baik dari orang-orang terdahulu. Cara yang terbaik untuk menguji adalah, sudahkah firman Tuhan yang kita dengar, sudahkah kabar baik yang senantiasa diperdengarkan kepada kita mengubah kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Cara yang terbaik ketika firman Tuhan itu diperdengarkan kepada kita seharusnya mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan ini menjadi kecaman bagi setiap orang yang mengeraskan hatinya untuk kabar baik itu, yang mengeraskan hatinya untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam teks ini Yesus menegaskan
bahwa apabila orang menolak anugerah Allah, maka tinggal kengerian saja yang akan menjenguk mereka. Apabila orang-orang terus melawan Yesus, kelak mereka akan menghadapi Yesus sebagai terpidana. Apabila mereka menolak Yesus, itu artinya mereka menolak hidup dan mengundang hukuman hidup. Tentu ini adalah konsekuensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan waktu untuk mendengar kabar baik, ketika kita masih diberikan waktu untuk mendengar firman Tuhan, biarlah kiranya hendaknya firman Tuhan itu bukan hanya terhenti di pendengaran kita saja, tetapi juga memampukan kita meresponi firman Tuhan itu dengan iman kita, dengan sikap hidup kita, dengan perlakuan kita, sehingga firman Tuhan, kabar baik yang sudah diperdengarkan kepada kita, sungguh-sungguh hidup, berbuah, dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup, berkarya, dan berbuah melalui sikap hidup dan perilaku kita. Oleh karena itu, biarlah kiranya firman Tuhan yang senantiasa diperdengarkan kepada kita, baik itu melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam mimbar minggu, baik itu juga melalui pemberitaan firman Tuhan melalui channel Siraman Kalbu yang sangat membangun ini. Kita sungguh-sungguh memberikan telinga kita, kita sungguh-sungguh memberikan hati kita, kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati firman Tuhan ini sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan itu boleh diperdengarkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang senantiasa mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh mampu menerima kabar baik itu, meresponi kabar baik itu di dalam sikap hidup dan perilaku kami ya Tuhan, sehingga tidaklah sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh para pemberita firman Tuhan di masa lalu. Tidaklah sia-sia apa yang sudah dikerjakan oleh para nabi dan para orang-orang saleh di masa lalu, yang senantiasa kabar baik itu sampai dan tiba dan mengubah kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa.